Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni dan memurnikan praktik keagamaan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang berkemajuan dan memiliki fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dalam kesempatan kali ini, kami menelusuri Museum Muhammadiyah yang bertempat di Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada perkembangannya saat ini, museum menyediakan 6 zona yang siap dikunjungi oleh para pengunjung museum. Mari ikuti kami menelusuri dan belajar mengenai apa saja sih sejarah Muhammadiyah yang belum kita ketahui. Di zona kedatangan ini juga terdapat foto Ketua Umum Muhammadiyah dari masa ke masa. Di salah satu dinding juga terdapat sambutan oleh Ketua Umum Muhammadiyah, yakni Haidar Nasir. Muhammadiyah sendiri lahir dari rahim bangsa yang tengah tertindas kolonialisme. Namun, para tokohnya menolak tunduk pada kebelandaan. Kiai Haji Fakih Usman, beliau tercatat menjabat selama 1 bulan, tapi di sini tertulis sampai 1971 karena untuk menghormati beliau. Karena kenapa cuma 1 bulan? Karena beliau meninggal seperti itu. Nah, di sebelah sini adalah poster dari Kongres dan Muktamar, di mana dulu Muhammadiyah itu awalnya menggunakan bahasa Jawa dan masih polos, hingga selanjutnya itu menggunakan bergambar. Dan gambar dari poster-poster ini itu menyesuaikan ikon dari kota masing-masing seperti itu. Nah, perubahan Kongres ke Muktamar ini adalah inisiasi dari Soekarno untuk menghilangkan unsur kebelandaan. Nah, Kongres sendiri itu berlangsung selama satu tahun sekali dulunya, hingga Muktamar ini berlangsung selama 5 tahun sekali. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai gerakannya dari Yogyakarta, kota budaya yang menyimpan nilai-nilai kejawen. Namun, beliau memilih membersihkannya dari sinkretisme warisan kolonial dan menggantikannya dengan pendidikan Islam yang rasional dan membebaskan. Di kota inilah majalah Suara Muhammadiyah pertama kali diterbitkan, menjadi suara umat, bukan gema penjajah. Suara Muhammadiyah bukan sekedar media, tetapi pelita pemikiran keislaman Nusantara yang mengajak umat berpikir maju tanpa harus barat sentris. Dari pendirian Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai kisah perjalanannya di zona ini pada usia 15 tahun. Beliau lahir di sebuah kampung, kampung Kabupaten di Yogyakarta, yang mana beliau merupakan anak dari seorang khatib amin, atau bahasa Indonesia kita bisa bilang sebagai penghulu agama dari Keraton Yogyakarta. Beliau memulai kisahnya di usia 15 tahun ketika beliau memutuskan untuk pergi berangkat haji ke Tanah Suci, yaitu Mekah. Seperti itu. Yang teman-teman lihat di sebelah kanan teman-teman terdapat replika atau ilustrasi dari bagaimana majelis ilmu yang ada di Saudi Arabia pada saat itu. Nah, dan juga bisa teman saksikan di hadapan teman-teman terdapat ilustrasi dari kawasan Masjidil Haram pada akhir abad 19. Seperti itu.
Pada zona ketiga ini disajikan visualisasi kapal uap yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk perjalanan haji pada akhir abad ke-19. Saat berlayar, beliau banyak menjumpai tokoh-tokoh ide pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, hingga Muhammad Abduh, serta tokoh pemurnian Islam yakni Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pada zona ini berisi timeline sejarah Indonesia selama penjajahan Jepang sampai kemerdekaan. Di sini juga disajikan karya seni visual berupa kolase foto, poster-poster, dan juga globe. Selain itu, di ruangan ini juga ditampilkan tayangan video bagaimana peran Muhammadiyah dalam membebaskan Indonesia dari zaman penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan. Sebelum pintu keluar, di area ini juga dilengkapi sajak atau kata-kata dari para tokoh Muhammadiyah selama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah menembus batas merengkuh persaudaraan sudah menjadi sifat Muhammadiyah untuk menembus batas-batas termasuk batas negara. Selama datang di zona revolusi, jadi tinggalnya kita bertanya pada tahun 1942, yang dimana Indonesia itu mengalami perayaan penjajahan dari Belanda ke Jepang, dan pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, Muhammadiyah itu berperan. Salah satunya Muhammadiyah itu menyerukan gerakan 3B, yaitu berjuang, bekerja, dan beramal melalui surat Muhammadiyah atau majalah Muhammadiyah. Salah satu buktinya bahwasanya Muhammadiyah itu berperan ketika Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Dan juga ada poster propaganda yang dimana menggambarkan bahwasannya Indonesia itu dijajah oleh Jepang sendiri. Ini kita sebelah sini. Jadi Insinyur Soekarno dengan Abdus Salim, yang dimana ketika beliau itu diasingkan. Di sebelah sini yaitu adanya panel yang berisi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan ketika pembentukan BPUPKI dan PPKI atau Persatuan Kemerdekaan. Di zona ini terdapat ruang tata pameran organisasi otonom Muhammadiyah antara lain Aisyah. Aisyah adalah organisasi perempuan yang merupakan bagian dari Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta oleh Nyai Ahmad Dahlan, istri dari pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan perempuan Islam melalui pendidikan, sosial, dan kegiatan keagamaan. Bagaimana Muhammadiyah mulai mengorganisasikan untuk penyebaran Muhammadiyah, dan di sebelah sini tentang bagaimana Muhammadiyah menyebar di skala internasional. Jadi Bapak jika ingin berbicara dan ingin eksplorasi sendiri bisa silakan langsung berbeda saja. Selain Aisyah, juga terdapat Nasyiatul Aisyah, Hizbul Wathon, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci,
Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di mana per sectionnya terdapat. Selamat datang di Museum Muhammadiyah. Kali ini kita berada di zona amal usaha Muhammadiyah. Di zona ini akan dijelaskan bagaimana Muhammadiyah beramal dan bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk menjawab daripada tantangan-tantangan peradaban manusia yang saat ini dihadapi oleh seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Museum sudah merumuskan ada 3 masalah besar utama yang akan dibahas di dalam zona ini. Museum ini bukan sekedar ruang penyimpanan artefak sejarah, tetapi ruang pembelajaran dan refleksi. Muhammadiyah bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian dari masa depan. Semoga apa yang telah kita lihat, dengar, dan rasakan menjadi penguat tekad untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan, membangun masyarakat berkemajuan, dan meneguhkan peran sebagai umat yang tercerahkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya.